Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana 'alaina bi ni'matil imani wal islami wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal hadirat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji marilah kita bersama-sama kita haturkan dan kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi. Alhamdulillah, tidak terasa kita telah disampaikan Allah pada bulan Rajab. Sebentar lagi bulan Sya'ban dan sebentar lagi bulan Ramadan. Mudah-mudahan sebagaimana dalam doanya kita disampaikan pada bulan Rajab, pada bulan Sya'ban, dan kita disampaikan juga pada bulan Ramadan. Salawat serta salam semoga selamanya berlimpah curah kepada baginda alam, baginda kita tercinta, yakni habibana wa nabiyana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para atba'i tabi'in, hingga sampai pada kita semua. Mudah-mudahan kelak dapat berkumpul bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan tema bahasan yang saya bahas berkaitan dengan bab amaliyah qalbiyah, amaliyah lisaniyah, yaitu bab mengisi lisan kita dengan zikrullah. Kalau yang kemarin berkaitan dengan mengisi hadis-hadis tentang praktek amaliyah ibadah badaniyah, sholatnya, duhanya, kemudian zakatnya. Yang sebelumnya Pak Asad berkaitan dengan bagaimana mengisi ilmu kita berkaitan dengan tema-tema tasawuf dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nah, ini berkaitan dengan amaliyah lisaniyah qalbiyah dengan mengisi zikrullah. Wala dzikrullahi akbar, sebab mengingat Allah itu adalah agung. Bagaimana tidak agung? Karena mengingat Allah banyak manfaatnya, banyak pahalanya. Berbeda ketika kita mengingat seseorang, belum tentu orang yang kita ingat itu ingat pada Allah. Tetapi kalau kita ingat pada Allah, Allah ingat pada kita. Itu bedanya. Kalau kita ingat pada tetangga kita belum tentu ingat kepada kita. Makanya ingat pada Allah itu adalah akbar, lebih agung, lebih utama daripada mengingat yang lainnya. Melanjutkan bahasan yang sebelumnya, hadis yang selanjutnya, wa ruwayna fi sahihihima an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah zikirnya sudah jelas, waktunya tidak ditentukan. Jadi berbeda dengan perintah sholat yang 5 waktu, sholat zuhur setelah tergelincirnya matahari, zawal syamsi, itu waktunya jelas. Tapi berkaitan dengan ibadah zikrullah, ibadah zikir ini waktunya tidak ditentukan. Kapan, di mana, dan sedang apa. Karena kapan, di mana, dan sedang apa, maka hati kita tidak boleh terlepas daripada zikrullah. Nah, jadi tidak ditentukan zikir itu waktunya. Pak Ustadz, itu bagaimana? Kan setelah sholat yang 5 waktu ada hadisnya, subhanallah 33, alhamdulillah 33, kemudian Allah Akbar 33, fakamil, sempurnakanlah menjadi 100 dengan la ilaha illallah. Itu ba'da kulli maktubah, yang maktub yang biasa.
Tidak demikian. Itu mah hanya sebatas standar. Jadi ba'da sholat tidak langsung pulang, ba'da sholat tidak langsung berangkat dari tempat duduk, tapi ba'da sholat di situ mengucapkan zikrullah, zikir kepada Allah, mengingat Allah. Setelah itu baru berdoa. Jadi gawe heula, capek heula, baru minta gitu. Terus itu Bu. Terus untuk ujung dahar heula, masak heula kan gitu kan. Kemudian nyamu heula, kemudian heula sayur sop kan gitu. Sop iga gitu nya. Kemudian apa teh ngawurkeun heula kompor, lamun komporna gasna sehat kan beli heula gasna gitu. Geus karasa capekna masak teh kesan, baru setelah itu makan. Terus Bu? Kan orang model lawas ayeuna aja kan di ujung-ujung dahar kupat kan ngaji heula gitu. Pak Ustaz datang ke orang lobah, orang ada kupat heula pada subuh kan gitu. Tapi kudu ngaji heula. Terus itu. Terus gitu. Bisi nyeri beuteung gitu, cari asupan naon, can capek naon langsung dahar bisi gitu. Nah, ini juga sama. Itu mah standar. Jadi standar pada sholat seperti itu. Pak Ustaz bagaimana kalau lebih? Kalau lebih juga lebih bagus karena banyak khususiyatnya. Nah, ini berkaitan dengan khasiat, dengan khususiyat kalimah-kalimah yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar berkaitan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah man qala la ilaha illallah wa la syarikalah, ini masih berkait dengan yang sebelumnya. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi kalimatnya la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sering dibaca dalam doa surat. Dibacanya sakumaha? Piyaumin mi'ata marratin, dalam sehari 100 kali. Atau berarti kalau begitu mah ada zikir yang minimal 100 kali ada. Apa ini? La ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sakitu bacaanna. Dalam sehari sakumaha? Piyaumin mi'ata marratin, 100 kali dibaca. Kalau dibaca itu berarti terucap dari lisan, terdengar dengan telinga. Itu dibaca. Sebab aya anu ongkoh disebut baca tapi tidak terdengar dengan telinga. Model guru kamu baca Iqra, budak teh itu teh jelas kan naon anu dibaca. Nah, ini dibaca berarti terucapkan dengan lisan. Lisannya mengucapkan ini. Ternyata ada manfaatnya kalau mengucapkan kalimat ini. La ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Piyaumin dalam sehari kata marni 100 kali, ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Bagaimana tidak kebita kan itu. Nah, karena lahu ibla asyri riqabin, maka baginya seolah-olah telah memerdekakan 10 hamba sahaya. Satu. Yang kedua, wa kutibat lahu mi'atu hasanatin, bagi yang mengucapkan itu dituliskan baginya 100 kebaikan. Wih, mantap. Kamu orang sedekah sekali kan. Terus meresenyum ke tetangga sekali. Pak Ustaz, bukan senyum juga adalah sedekah? Betul. Pak Ustaz mau kami abdi tiap hari badai ngulili ke bumi-bumi ngetlokan bumi. Assalamualaikum. Widai. Tetap assalamualaikum. Badai sedekah 100 kali kunaon senyum. Mangga. Gitu. Mangga tadi senyum. Sebagaimana dalam lagu Roma Irama kan ada itu kan senyum sedekah. Nah, ini mengucapkan kalimat ini berbeda misalkan kalau kita
melantunkan lagunya Nabila kan gitu sama si Panji. Itu kita mengucapkan itu beda. Itu yang di Pondok Lawas itu kan. Nah itu beda. Ini mah ada manfaatnya. Tapi itu juga enakan, baik, enakan, nikmatkan begitu, hiburan, not problem kan gitu. Tapi mengucapkan ini mah ternyata ada manfaatnya. Manfaatnya luar biasa. Tapi justru yang bermanfaat luar biasa ini kadang kita terlupakan dan terlenakan, ternina bobokkan, mohon maaf Nina. Itu jadi padahal banyak bacaan-bacaan yang di situ dapat membuat kita manfaat, memperoleh banyak nilai-nilai kebaikan. Banyak sebenarnya. Ini baru dari lisannya saja. 100 kali kutibat lahu mi'atu hasanatin. Namun tadi mah memerdekakan hamba sahaya 10, satu hamba sahaya kan bisa hargana 100, bisa hargana ratusan juta. Jika human trafficking kan satu orang kan dijual berapa juta itu? Ada yang 10 juta. Uniknya ibu daftar nggak ya? Ada yang 10 juta itu kan yang dijual-jual begitu. Nah, kebetulan di agen kebaikan arahkan ke masjid kan gitu ya, mudah-mudahan. Jadi abi mah korban Bapak Ibu ya. Korban mah biasanya tidak menjadi tersangka kan gitu. Oh Ustaz di pengajian siap gitu. Hayang sareng dia kan kudu ke masjid kan gitu. Jadi korban. Jadi korban mah tidak menjadi tersangka. Merdekakan bahasa 10 hijina oge bisa baraha dia Bilal bin Rabah dulu ketika disiksa oleh kafir Quraisy kemudian dimerdekakan oleh Abu Bakar itu kan dibelinya harganya tinggi. Manusia dijual. Sekarang kan banyak orang-orang Afrika perbudakan gitu, perbudakan. Ya human trafficking itu perbudakan itu banyak gitu sekarang itu. Nah, kutibat lahu mi'atu hasanatin 100 kebaikan. Lamun aya boga 100 misalkan aduh kumaha carana poe-poe ieu yang boga nilai kebaikan 100. BLPTA masih ada seorang tetangga ada 100 tetangga. Mau dikasih HP satu rumah satu orang. Izin kebaikan gitu. Itu juga tidak sebenarnya kita tidak akan nolak gitu. Sepertinya gitu. Itu kan punya 100 kebaikan. Atuh Pak Ustaz, kita mah abot teuing keur abdi mah, nya atuh tong abot mah anu ieu bae. La ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Gitu kan, misalkan begitu, bisa seperti itu. Ilah dibacana, di sini tidak disebutkan kapan mau dibacanya. Misalkan ibu pada berangkat ke undangan kan gitu, geus ngagelis jeung si bapakna berangkat ke undangan. Mama hayu keburukan keheula kan tadi Pak Ustaz teh kakar ngaji 100 kali abdi nuju hidangan bapak heula cing. Gitu. Oh nya tuh sok bisa bawa nata gitu. Bapak ge bade ngiringan kan alhamdulillah garas itu. Sok daripada bapak teu budak-budak gitu wae. Udah saribuna. Oh ku bapakna mah eta geus mah bener gitu mah. Ini mah 100 kali mitlahu yaitu hasanat gitu. Terus lamun ngamalkeun dikir eta hate kan moal kosong. Hati moal kosong terisi dengan zikrullah, penuh hatinya terisi dengan zikrullah. Sebab hati ya lisan. Kenapa zikirnya bisa keras? Yang keras itu bukan zikirnya tapi kalbu kita yang lebih keras, bahkan asyaddu qaswa. Lebih keras daripada batu. Jadi kenapa zikirnya itu tarik Pak Ustaz? Ari model dia mah memesan. Anu tertarik, anu tarik. Tapi aya nu tarik la ilaha illallah. Nu tarik teuing da Allah mah teu bonge. Sok anu kitu ban. Dalam bukan Allah yang boe hate orang nu leuwih keras daripada batu. Bentur ku dikir la ilaha illallah. Digoyangkeun kabeh badan ku dikir. Sampai merinding. Jedanya kulitnya sampai merinding, terbakar, terisi dengan zikrullah gitu. Terisi dengan zikrullah. An-narab as-sauti sesungguhnya
Akan Nabi Rasulullah SAW, orang mengeraskan dalam berzikir itu karena pihak Rasulullah itu setelah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Yang keras bukan bikinnya, yang keras qalbu kita, asyaddu qaswa, bahkan lebih keras daripada batu. Karena lebih keras daripada batu, maka tinggalan ku dikir, siap telinga aku dikir, lisan aku dikir, anggota tubuhna oke, supaya menjadi dikir, baru qalbuna hidup. Dulu lamun anu dagang lauk, terang dagang lauk Bu, dagang ikan. Dagang ikan itu dulu ke SD abdi ningal dagang ikan teh dina dingkul hareup hiji tukang hiji, dingkul napre pakai aspal, ada airnya. Dingkulnya pakai aspal, ada airnya. Di depan, di belakang, itu sok dioyak-oyak. Kunaon dioyak-oyak? Supaya anu di jerona lauk eta hidup. Nah, kunaon lamun tukang dagang lauk di pasar sok make cai, terus caina dingalirkeun muter supaya laukna hirup. Dalam caina teu diputerkeun laukna pasti terepae. Balon caina teu ngalir bisa pae laukna. Leres itu. Oh, abdi di pasihan koi ku paturia di dua kapungkur. Mati sabebeut enom listrikna mati sabebeut enggak pae laukna. Dihirupkeun di hese. Leres paturia. Itu teh supaya hidup. Tuh, lesian qalbuna jadi hidup. Dioyakkeun ku dzikrullah. Lisannya dioyakkeun ku dzikrullah. Kemudian itu dengan oyak itu hatinya di dalamnya akan menjadi hidup. Tapi kalau kita mah sanggup lama-lama kan begitu. Tapi kalau untuk hal-hal yang lain yang sifatnya enak, resep itu keusian gitu, keusian enak gitu. Tapi kalau mengucapkan 100 kali ya asalillah gitu. Arek wiridan ba'da salat tahajud lillah teh asa hoream gitu. Tapi lamun nonton Ikatan Cinta misalkan 2 jam oke, aduh teu karasa. Kutibat lahum mi'atu hasanatin, dituliskan baginya 100 kebaikan. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'atin. Mantap. Dihapus, mengucapkan tadi 100 kali, dihapus anhu mi'atu sayyi'atin, 100 kejelekan. Setiap detik, setiap menit boleh jadi yang tambah dalam diri kita itu kejelekan. Apalagi tidak dirasakan bahwa itu jelek, semakin jelek. Apalagi tidak pernah merasa yang dilakukan itu jelek, salah. Maka bisa jadi banyak, begitu banyak. Mata tidak dipakai dikir, kan itu kesalahan. Lisan tidak dipakai dikir, itu kesalahan. Kolbu dipakai goreng sangka, itu juga kesalahan. Telinga dipakai sesuatu yang tidak bagus, juga itu adalah kesalahan. Tetapi dengan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, muhiyat anhu mi'atu sayyi'atin, maka akan dihapus 100 kesalahan, 100 kejelekan. Oh, tak nama aya manfaatna kamarima. Sarankeun dikir yang lebih utama mengucapkan apa? Dikir yang afdol mengucapkan apa? Mengucapkan dikir ini 100 kali, ternyata niat anhu mi'atu sayyi'atin, akan dihapus 100 kesalahan. Kemudian apalagi manfaatnya? Wa kanat lahu hirzan minasyaitani yaumanu, maka bagi yang mengucapkan kalimat itu, kalimat la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in
100 kali, maka wa kanat lahu hirzan minasyaitani yaumahu, maka baginya akan dihindarkan dari godaan setan selama harinya sepokoknya. Jadi hari itu di mana dia mengucapkan kalimat itu, kita itu dijauhkan dari godaan setan, dihindarkan, diberi pertolongan dari godaan setan. Kunaon kita kalah bersekutu dengan setan, sebab kita tidak pernah ta'awud dengan setan. Padahal setan itu adalah dhalalun mubin, musuh yang nyata. Setan itu musuh yang nyata. Tapi meskipun begitu setan musuh yang nyata, tapi kita banyak menemaninya. Kunaon bisa banyak menemaninya? Karena kita banyak melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lamun lupa Allah, mengingat Allah, maka lupa setan. Lamun dzikrullah, maka setan menjauh. Maka baginya yang mengucapkan kalimat ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, lahu hirzan minasyaitani yaumahu. Jadi pada hari itu dia dihindarkan, dijauhkan dari godaan setan. Seetik-seetik dikirna alat untuk mengingat Allah sekedik. Ya, hafalnya la ilaha illallah wa syarikalah. Minggu ini kita ngamalkan ini kan gitu, la ilaha illallah wa syarikalah, wa hamduhu wa ala kulli syai'in qadir. Senang di minggu depan ada lagi hadis yang memberikan amalannya yang lebih dahsyat lagi, kita gunakan itu. Itu banyak alat untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kalimat untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang-orang yang dahulu sebelum penjajahan atau masa penjajahan kita dulu, kenapa para ulama dulu doa-doanya itu mustajab? Karena yang diucapkan setiap ba'da sholat, sebelum maghrib sudah di masjid, setelah maghrib mereka berzikir di masjid sampai dengan isya, setelah ada di rumah terisi dengan bacaan Al-Quran. Yang dilantunkan, yang diperdengarkan, yang diperdengungkan adalah dzikrullah, kalimat-kalimat dzikir dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak hadir ijabah Allah di rumah itu? Bagaimana tidak hadir ijabah Allah terhadap para ulama-ulama terdahulu? Kenapa? Karena yang diucapkan, yang ada dalam pikiran, yang ada dalam lisan, yang ada dalam perbuatan, semuanya terpenuhi dari seujung rambut sampai ujung kaki dengan dzikrullah. Allah zaman dulu ketika Nabi Musa dengan Allahnya sekarang sama. Yang dilakukan para sahabat, yang disembah para sahabat, yang ahli Badar, yang mereka menang dalam perang, dengan yang sekarang Allahnya masih sama, tetap. Tapi kenapa dulu ketika berdoa diijabah, kalau sekarang kita berdoa tidak langsung terijabah? Bisa kita introspeksi. 1 kali 24 jam yang ada dalam diri kita, apa saja? Yang masuk dalam mulut kita apa saja? Yang keluar dari lisan kita apa saja? Yang terbaca oleh mata kita apa saja? Yang dipegang tangan kita apa saja? Kalau dulu yang dipegang Quran lagi, kalau sekarang kan HP lagi, bisa begitu. Bisa jadi wajar kalau amalan-amalan kebaikan, ayat-ayat, dikir-dikir yang biasa diamalkan para ulama terdahulu tidak sampai kepada kita karena sudah terhalang dengan adat kebiasaan kita, terhalang dengan kemajuan dan teknologi, terhalang dengan hawa dan nafsu kita melihat dunia sekarang berbeda dengan yang dulu. Berubah sekarang, betul sangat berubah. Makanya kenapa demikian? Kalau tidak ingin berubah susah juga, karena dunia terus berubah. Bagaimana
supaya kita tidak berubah, ya tetap mengamalkan apa yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah kepada kita. Kita amalkan, kita lanjutkan, kita biasakan, kita tradisikan, tidak terhalang dengan hal-hal yang membuat kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajar kalau hari ini tuh saya dijabah doa teh meujeuh. Nah sababna naon keluar tina mulut, naon anu dimakan, halal atau tidak, naon anu diucapkeun, baik atau tidak, apa yang di dalam kalbu baik atau tidak, kemudian amalan-amalan, perbuatan-perbuatan, salatnya, zikirnya, baca Qur'annya ada enggak, maka wajar kalau diri kita teh teu aya potensi atau boleh jadi jauh daripada sampai terhadap doanya dikabul doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Boga amalan saeutik 2 rakaat kakara satahun istiqomah eta mah kakara ngahapuskeun dosa mata ge bisa jadi can cukup gitu. Urang boga zikir 100 kali subhanallah selama ini sudah 1 bulan Pak Ustaz abdi ngamalkeun eta tapi geurina sakit ieu kene, bisa jadi karena masih kene dipake mersihan dosa farji, dosa tangan, dosa lisan, dosa mata. Tuh, ternyata banyak dosa. Atau kumaha sering ngamalkeun ieu insyaallah maka nanti oleh Allah Subhanahu wa taala kutibat lahu mi'atu hasanatin muhiyatan mi'atu sayyi'atin, dihapus dosanya. Dijauhkan dari godaan setan. Dari hatta yumsi sampai sorenya, berarti pada subuh misalkan ibu wiridan dulu subhanallah walhamdulillah 100 kali, maka pagi hari di harinya, hari dari jam 6 sampai sore hari, kita dijauhkan, dihindarkan dari godaan setan. Walam ya'ti ahadun, dan tidak ada yang lebih baik seorang pun daripada orang yang membaca kalimat ini 100 kali dalam 1 hari itu. Tuh boga amalan, tinggal ngamalkeun. Kamari kan dia sih, oh salatna kudu kieu, oh rakaat, oh makan teh kieu, oh gue makan teh kieu, oh roti teh kieu. Nah ayeuna mah kumaha carana ngeusian amaliyah dikirna lisanna mengucapkan kalimat yang ini. Itu kalimat yang bisa kita amalkan berkaitan dengan amalan lisan. Kemudian walam ya'ti ahadun bi afdal mimma ja'a bihi illa rajulun amila aksaru minhu. Jadi tidak ada seorang pun yang lebih baik daripada mengucapkan atau memperbanyak kalimat yang tadi. Perbuatan-perbuatan amal yang lebih baik daripada mengucapkan kalimat yang subhanallah walhamdulillah wallahu akbar kecuali mengucapkan kalimat itu. Nah, maka orang yang mengucapkan 2 kalimat itu lebih utama. Tidak ada yang lebih utama daripada mengucapkan kalimat yang tadi. Memperbanyaknya lebih bagus. Ustaz kumaha lamun abdi mah dina motor ge bade mengucapkan kalimat eta, mangga sae. Lamun nuju nyetir mangga sae. Lamun anu nuju bobo mangga memeh bobona. Nah, lamun memeh bobo ibu ngucapkeun ya Allah abdi niat dikir sanes niat bobo. Cenah geuningan abdi bobo eta mah kumaha Gusti, berarti lamun urang pas pelebah bobo niatna niat dikir, maka selama tidurnya dianggap dikir. Gitu. Oh, gitu. Benar gitu. Kudu diniatkan. Laras kudu diniatkan. Pak Ustaz da abdi mah ari bobo teh pamitos tunduk muhun, da bobo mah tos tunduk kan gitu nya. Ibu teh ngagoler gitu. Niat tapi niatnya niat dikir, maka selama tidurnya dianggap dikir. Jadi boga pahala kita punya pahala. Sabab aya anu dikir, aya anu pas tidurna diudag-udag, diudag-udag ku jin, diudag-udag ku naon, bakal capek gitu kan. Terus itu aya kita ya. Engap gitu aya anu ditelingan ku juri gitu, engap gitu pasal teh. Gogorokan teh usahaan. Nah sabab brek tidurna teu dieusian heula ku dikir. Oh makanya kan doana aya bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Oh kan ini tadi salah doa. Pas ka masjid bade nganakeun bade ngaos, pas masjid pas nganakeun bismillahirrahmanirrahim bismika Allahumma ahya wa amut. Kan jadi pas ketika ngaos jadi tidur, tibrak gitu kan. Tapi satu ada
teh niatna mah eta salah doa. Salah doa. Wa qala man qala subhanallah wa bihamdihi fil yaumi mi'ata maratin khattat khatayahu wa in kana misla zabalil bahri. Wih, luar biasa ayat itu. Anu saeutik. Man qala man ari sing sabaha jalma lamun qala ngucapkeun si jalma kana kalimat subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi fil yaumi dalam satu hari mi'atan maratin 100 kali. Taimah ucapkeun teh nu ieu 100 kali. Mi'atan marrah huttab khotoyahu wa ikan isla zabadil bahri, bakal dihapus kesalahan-kesalahan anak meskipun kesalahan eta seperti buih yang ada di lautan. Wih, mantap. Di keur ngabersihkeun diri, ngabersihkeun tina dosa, banyak alatnya. Ini diantaranya. Tadi mah 100 kali teh. Panjang tadi makan kalau sama Pak Ustaz sama minta apa? La ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Eta mah 100 kali. Naon bae mau didapatna? Hiji ngamerdekakeun nambah sahaya pahalana. Nu kadua ditulis 100 kebaikan, anu katilu dihapus 100 kesalahan, anu kaopat dijaga dari godaan-godaan setan isukna sampai sore harina. Jadi opat tetap mah manfaatna. Tah ayeuna nama anu saeutik anu pondok Ustaz damar anu pondok dan bapak lagi pondok misalkan naon dompetna pondok kan gitunya, kakina pondok, jari-jarina pondok, terus anu pondok tanggung pondok mah ieu subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi kalimatna saeutik subhanallah wa bihamdihi fil yaumi mi'atan maratin dibaca 100 kali. Khuttab khotoyahu maka dihapus berbagai macam kesalahannya meskipun kesalahan itu wa in kana misla zabadil bahri, kesalahannya meskipun kesalahannya itu seperti buih di atas lautan. Buih di atas lautan itu buih di atas lautan. Buih di atas lautan itu kan banyak banget kan katinggalin akan itu. Waka upami ibu kapan atas kapan aja kok. Baca agenda kenatu. Urang tinggali buih di atas lautan kata Pak Ustaz teh waktu ngawas teh cenah bakal dihapus dosana seperti buih di atas lautan. Badai kapangan badai ningali buih badai ngamalkeun hadis Pak Ustaz misalkan gitu ya. Bisa wae alasannya seperti itu. Seperti buih di atas lautan. Tapi Pak Ustaz kan dikiriman upami di sisiman tengah-tengah di buihna atuh rada naik parahu sakedik gitu tah. Jadi ketika tinggal buihna. Itu teh meskipun dosa sebanyak itu bakal dihapus dosa-dosanya dengan mengucapkan subhanallah wa bihamdihi. Pak Ustaz kumaha tuh da suaminya mah cataikeun salat misalkan atuh bere diri dan ieu lah. Itu bere diri lah. Kumaha Pak Ustaz tapi da izin rek salat teh encan apal bacaanna atuh bareng heula jeung batu utek-utek kan heula gitu. Naon bisana jiga kumaha. Pak Ustaz tapi mah bacaan mereka karena bisa kulhukul. Oh, si kulhu masa kumaha? Kulhu sakitu teu naon bacaan naon sakitu teh heula. Kulhu. Lamun ajar. Atau Pak Ustaz mah da mah isi diajar teh tinggal dokap ka bunyi Pak Ustaz. Pak Ustaz bade diajar ikro sabaraha ikro hiji. Sabaraha halaman bade jadi naon itu Pak Ustaz hari ini mah. Mangga kalau biasa gitu. Daripada kan di akhirat orang disiksa gara-gara teu aya kahayang. Gara-gara teu aya kahayang gara-gara teu bisa ngaji Quran, ka masjid teu aya kahayang. Kan disiksa gara-gara erahna. Enggak disiksa gara-gara teu ngajina, disiksa gara-gara teu bisana. Tuh. Maksudnya tuh urang ngaos atau kitu mah atau urang ngaos babarengan, urang ngaos babarengan. Sae eta.
Ustaz kan kuliah hiji abdi belajar kebun kopi mah kalau abdi mah ke sekolah ya geus 70 tahun isim menjadi dari kebun kopi atau diajarna mah kebun kopi gitu diajarna ku atau gitu kan istilah bal isim tambah gitu. Jadi belajar kotor supaya itu dihapus dosa-dosanya mislu juga bil bahri. Terus dua tadi punya dua hadis, dua kalimat. Iya mah abdi pada bisa nanti bisa euting wae Pak Ustaz dan mah supaya gampang. Subhanallah bihamdi 100 kali. Pak Ustaz kumaha lamun diucapkan tulisan tapi dina hate hungkul subhanallah bihamdi sae eta oge. Pak Ustaz kumaha lamun dipake bari nyarekan budak astagfirullahaladzim daripada ngobrol sia kehe daripada eta dengan naon subhanallah dasar mana teh calon surgaeun misalkan subhanallah menurut dasar calon gubernur tenang itu mah kabudak beri ngarekan tapi ku bahasa dikir tapi lain yang ngarekan budak tapi niat dikir gitu. Nah tambah lagi warwaina di kitab Tirmidzi di dalam kitab Tirmidzi wa Ibnu Majah dan dalam kitab Ibnu Majah an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah berucap yaqulu afdhalul dzikri la ilaha illallah. Nah, tadi kan mikir la ilaha illallah subhanallah la ilaha illallah sekala lahul mulku wa hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir itu mikir. Kemudian hadis selanjutnya tadi subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi 100 kali itu juga dikir. Terus sebelumnya ieu mah dari Imam Tirmidzi dalam kitab Tirmidzi, Imam Tirmidzi dalam kitab Ibnu Majah, aku dari Jabir bin Abdullah mendengar dari Rasulullah afdhalul dzikri la ilaha illallah pangutama-utamana dzikir teh la ilaha illallah. Kalimat yang lebih utama dari dzikir-dzikir di antara seluruh dzikir adalah la ilaha illallah. Itu kenapa ba'da Isa Nabi langsung zikir la ilaha illallah, untuk subhanallah, untuk alhamdulillah, untuk Allahu akbar. Ini hadisnya afdhalul dzikri. Jadi di antara zikir-zikir subhanallah, zikir alhamdulillah, zikir Allahu akbar, zikir-zikir yang selain itu adalah paling lezat, paling nikmat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini hadisnya. Oh gitu, mungkin gitu. Kemarin itu. Nah iya. Tetapi ini hadisnya hadis hasan. Afdal dzikri la ilaha illallah. Kenapa sih bisa disebut dengan afdal? Ternyata ada beberapa hadis yang lain berkaitan dengan la ilaha illallah. Contoh hadisnya miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu adalah la ilaha illallah. Jadi orang yang mengamalkan kalimat la ilaha illallah, dzikirnya la ilaha illallah, maka dia sudah pegang kunci surga. Berarti insya Allah masuk surga kan harus Bu? Nyepeng kunci surga. Seperti ibu nyepeng brosur iklan mobil, belum tentu nyepeng mobil kan ya? Nyepeng kunci mobil bisa wae, tapi kunci kebatur bisa wae. Bisa wae mah geus dicepeng kunci surga. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kemudian pangutama-utama abdul mayaqulu bihi. Pangutama-utama yang diucapkan kalimat aku dan sebelum umat-umatku adalah kalimat juga la ilaha illallah. La ilaha illallah itu adalah kalimat pembuka kunci surga. Miftahul jannah kunci surga la ilaha illallah. Dengan kalimat la ilaha illallah tulisan ada wala jannah. Orang yang menggunakan kalimat la ilaha illallah
surga. La ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhalal jannah. Artinya ikhlas itu kan ada tingkatannya, bisa beda-beda. Ada adna, ada wusta, ada ulia. Ada ikhlas yang paling tinggi. Nah, ikhlas yang paling tinggi itu tidak ada yang diharapkan dengan mengucapkan itu kecuali ridho Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan itu tidak ingin diberikan surga, tidak ingin dijauhkan dari neraka, tidak ingin diberikan rezeki, tidak ingin dimuliakan oleh orang lain, tapi ingin mendapatkan ridho Allah. Tapi ikhlas mulia, ikhlas tingkat tinggi. Nah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhala jannah akan masuk surga. Tuh, manfaat la ilaha illallah. Kenapa ini afdol? Afdol itu berarti lebih utama. Berarti ada yang di bawah-bawahnya. Ada derajat-derajatnya. Ada dikir yang di bawah la ilaha illallah itu. Kemudian man kana akhiru alamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Sing sahabat mah anu geus aya. Ingat, anu geus aya. Karena itu mati nakis geus aya. Pi akhiru alamihi dina akhir kalamna, dina ucapanana la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah dakhala jannah. Makanya dengan adanya ini orang yang sudah wafat itu sering dipimpin dikir talqin la ilaha illallah. Kenapa? Karena yang akhir kalamnya, akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu dakhala jannah, masuk surga. Jadi pas mengembuskan nafas, kalimat yang diucapkannya adalah la ilaha illallah. Tafsir yang pertama. Kemudian yang kedua, geus aya di dinya bahasana, geus aya artina bahwa la ilaha illallah nah sudah tertanam di dalam kalbu, di dalam lisannya. Geus aya modelnya poging geus aya poging. Geus aya poging teh bisa jadi geus dilakukeun, da geus fiil madina geus aya. Lamun geus aya berarti di ayeuna kudu aya. Engke akhir hayatna da geus ayaan. Jadi lain ke pas akhir hayat karang ngucapkeun la ilaha illallah. Kartas. Jadi lain ke pas akhir hayat la ilaha illallah. Tong borok-borok ke pas akhir hayat ngucapkeun la ilaha illallah anu didinya ditembongkeun neraka, ditembongkeun amal. Anu seandai kata ketika sakaratul maut cai salaut diasukeun dia anggar bakal moal pinuh, moal leungit dahagana orang yang sedang dicabut nyawa. Ku sabab geus aya berarti geus diucapkeun, geus dibiasakeun di dalam diri. Geus aya. Lamun geus aya berarti kan tinggal make. Geus latihan. Si eta mah alusna pingpongna gitu nya pugo eta si eta mah sok latihan di itu dipimpin. Berarti kan geus aya, geus terlatih. Geus terlatih mengucapkan la ilaha illallah. Lain ke pas rek maot kakara latihan bukan. Jadi latihannya dari sekarang la ilaha illallah mengucapkan itu. Engke pas rek maot geus aya la ilaha illallah na hese. Pas rek maot kakara diucapkeun misalnya la ilaha illallah. Ayeuna wae keur hirup hese ngomong ke pas rek maot. Tuh, itulah afdol. Kemudian yang keempat, kenapa bisa afdol? Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Ajarilah, talqin itu ajarkan. Mautakum kepada orang-orang yang akan wafat, yang bisa mananya akan wafat dan bisa jadi sudah wafat. Makanya ada yang mentalkin sabada dikuburkeun karena pemahaman dari mautakum. Ada yang mentalkin ajarkan tiayana dikirkeun talkinkeun la ilaha illallah. Memeh maut takum sarua urang kan bakal maot.
la ilaha illallah. Jadi diajarkan la ilaha illallah kepada orang yang akan wafat. Berarti di ayeuna ada orang yang bakal wafat. Nepikeun akhir hayatna ketika sakarat geus salat dia bakal wafat. Makna kedua ada lagi yang memaknai bahwa menakilkan itu juga setelah ada dikubur ditalkinkan biasa. Itu kalimatnya hadisnya dari laki mautakum bila ilaha illallah. Jadi dengan kalimat la ilaha illallah jadi afdol, itu afdol, kalimat la ilaha illallah itu jadi afdol. Nah, maka di rahimahumullah kenapa bisa afdol tadi bahwa miftahul jannah la ilaha illallah, kunci surga la ilaha illallah. Yang kedua, man kana akhirul kalamihi la ilaha illallah dahul jannah, anu geus aya la ilaha illallah dina dirina maka nanti dahola jannah. Kemudian ada lagi hadis yang mengatakan man qala la ilaha illallah khalisan mukhlishan lillah dahola jannah. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas hanya mengharap ridha Allah dahola jannah. Kemudian lakinu mautakum bila ilaha illallah. Itu banyak. Kenapa kalimat la ilaha illallah menjadi zikir yang lebih utama? Ini luar biasa. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, tidak sedikit profesor, misalkan Profesor Juhaya almarhum, Dr. Ahmad Tafsir misalkan, kemudian Harun Nasution dulu, itu mereka menjadi wakil-wakil talqin dari sebuah thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang mengamalkan dikirnya dikir la ilaha illallah. Dikir yang ditalqinkan oleh melalui guru akan menghadirkan, mengusulkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagaimana kalau dikirnya juga sama la ilaha illallah tapi tidak ditalqinkan oleh guru, itu juga sama akan memberikan berkah. Itu bedanya. Makanya dalam rukun agama ada syariat, ada akidah, ada syariah, ada thariqah. Ada syariat, ada akidah, syariat, hakikat. Itu ada itu. Itu turunannya dari iman, Islam, ihsan. Turunannya dari situ. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, hadis ini yang berkaitan dengan yang lebih utama zikir seolah-olah itu menjadi lebih utama daripada kalimat-kalimat yang tadi. Makanya mau yang tadi lanjutkan, mau yang sedikit lanjutkan, mau la ilaha illallah lanjutkan. Banyak fasilitas kita untuk bisa kita sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah, sebelum kita sampai kepada akhir bahasan, cukup 3 hadis yang kita ungkap pada hari ini. Ya, cukup 3 hadis yang kita ungkap pada hari ini. Bisi aya anu bade pertarosan mangga, anu tiasa dijawab, anu teu tiasa diwaler berarti bisa ditundukkan atau tidak? Ditangguhkan. Sebelum Ustaz sudah menyampaikan